Saya terima nikah dan kawinnya Dewi Insani binti Surya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sah. Halo guys, ketemu lagi di prediksi cerita.design yang berjudul Tuntun Langkahku. Mari kita simak mengapa Bang Topan bisa menikah dengan Dewi. Ternyata ada sesuatu di balik ini semua. Mari kita simak. Ternyata, 1 bulan sebelum pernikahan, Nona Elin mencari keberadaan Bang Topan. Dia ke Kampung Maja untuk mencari Bang Topan. Dia dan ajudannya bertanya. Kesana kemari, akhirnya mendapatkan informasi rumah Bang Topan yang baru. Dia sangat senang dan langsung menuju rumah baru Bang Topan. Akhirnya Nona Elin sampai di rumah baru Bang Topan. Yang kebetulan Bang Topan lagi nongkrong dengan geng 4G. Di sana dia hanya bertemu dengan bapak angkatnya. Di sana Nona Elin hanya memastikan saja dan mengingatkan kepada bapak angkatnya untuk merahasiakan pertemuan ini, begitu juga dengan kedua ajudannya agar jangan sampai bocor ke Bang Topan. Kemudian, sebelum pamit Nona Elin memberikan uang tutup mulut kepada bapak angkat Bang Topan, Pak Jalil pun sangat senang karena uang yang diberikan Nona Elin sangat banyak. Dan mengatakan kepada kedua ajudannya, jika sampai ini bocor, maka mereka akan tahu akibatnya. Dalam perjalanan pulang, Pak Ferry bertanya kepada Nona Elin, apa misi kali ini untuk mendapatkan Topan? Lalu Nona Elin mengatakan, nanti kalian akan tahu sendiri. Nona Elin takut jika nanti ini bocor, karena Geo sangat patuh. Sama Topan takutnya cerita, itu sebabnya dia tidak mau menceritakan misinya. Yang penting pertemuan dengan ayah angkatnya jangan sampai bocor. Besoknya Nona Elin menelpon Pak Jalil dan menjelaskan misinya tadi malam. Dia mengatakan ingin menikahi Topan, tapi belum punya ide. Apakah Jalil ada ide? Jika ada segera kasih tahu, dan idenya akan dibayar mahal, Pak Jalil pun sangat semangat dengan perkataan Nona Elin. Dan berjanji akan mengabarkan secepatnya. Lalu telepon pun ditutup. Sementara itu di teras Pak Jalil masih memikirkan cara agar Nona Elin dan Topan menikah. Karena dia tergiur dengan hadiah yang akan diberikan Nona Elin. Rencananya jika berhasil, dia akan memberikan sebagian kepada Rungkat agar hidupnya sejahtera. Tapi di sini dia benar-benar memutar otak bagaimana caranya. Dia berpikir bagaimana caranya agar Topan tidak bisa mengenali Elin. Setelah cukup lama berpikir, akhirnya dia ketemu jalan keluar. Yang dimana rencana dia ini pasti berhasil. Setelah itu dia pun berencana menelpon Nona Elin untuk memberitahu rencananya ini. Awalnya Pak Jalil ingin memberitahu ini kepada Topan, cuman menurutnya tidak perlu, karena kasihan juga dengan Elin yang sudah sangat cinta dengan Topan. Kemudian Pak Jalil pun menelpon Nona Elin. Dia mengatakan, jika ingin menikah dengan Topan, satu-satunya cara adalah dengan menjebak Topan. Nona Elin pun kaget. Jebakan apa maksudnya Pak, kata Nona Elin. Maksud Pak Jalil, Nona Elin ketahuan berduaan dengan Topan, kemudian digrebek warga. Nona Elin pun tertawa. Ya nggak mungkin lah Pak, Topan aja sudah nggak mau ketemu saya, kata Nona Elin. Apalagi mau berduaan. Lalu Pak Jalil mengatakan, Nona Elin harus menyamar jadi orang lain. Atau kalau bisa operasi plastik biar tidak dikenal Topan. Nanti Nona Elin pura-pura jadi keponakan saya aja. Mendengar itu, Nona Elin pun sangat setuju dan mengucapkan terima kasih atas ide dari Pak Jalil. Dia berjanji akan memberikan hadiah yang spesial jika misi ini berhasil. Kemudian, telepon pun ditutup. Tanpa berpikir panjang, Nona Elin pun berencana akan mengoperasi total wajah dan tubuhnya agar tidak dikenal Topan. Dia berencana akan langsung berangkat ke Korea untuk operasi, tapi dia bingung mau operasi di Korea Utara atau Selatan. Kira-kira, menurut kalian, bagusnya di mana guys? Tulis di kolom komentar ya, hehehe. Akhirnya sampailah Elin di Korea. Dia ingin segera langsung operasi total. Dia tidak ingin membuang waktu ke sana karena tekadnya sudah bulat untuk mendapatkan Topan kembali. Dia segera menuju rumah sakit yang sudah dipesan sebelumnya di Indonesia. Rumah sakit yang dipilih pun tidak main-main. Rumah sakit yang sering dipakai orang-orang untuk operasi plastik. Setibanya di rumah sakit, Nona Elin langsung dibawa ke ruangan khusus plastik. Tubuh dan wajahnya dirombak oleh dokter-dokter profesional di Korea.
Operasi yang memakan waktu kurang lebih 9 jam akhirnya membuat Nona Ellen berubah total. Dan kini Nona Ellen sudah berubah bentuk setelah seminggu lebih menjalani operasi di Korea. Setelah itu Ellen pun berencana kembali ke Indonesia untuk menemui Topan, sesuai rencana dari Pak Jalil. Tapi dia bingung, masalah nama apakah akan tetap menggunakan nama Ellen atau berubah. Tapi menurutnya nanti Pak Jalil bisa membantu. Setelah sampai di Indonesia, Nona Ellen pun berpikir sejenak bagaimana memulai langkahnya kini. Kemudian dia berencana menelpon Pak Jalil untuk menanyakan kelanjutan dari misinya ini. Waktu menelpon Pak Jalil, Nona Ellen menanyakan bagaimana kelanjutan misi ini karena Nona Ellen menginfokan kepada Pak Jalil kalau sekarang dia kini sudah berubah. Kemudian Pak Jalil pun mengatakan, nanti kesini saja dulu berpakaian seperti gadis desa dan Nona Ellen diminta mengganti nama menjadi Dewi dan berpura jadi keponakannya. Dan Pak Jalil juga berencana akan bekerja sama dengan Pak Haji untuk mengawinkan Topan dan Ellen, sehingga ini tampak mulus tanpa ketahuan Topan. Lalu Nona Ellen bilang, atur saja Pak, lusa saya akan datang ke sana sebagai Dewi. Nanti untuk hadiahnya akan saya berikan setelah misi ini sukses. Lalu telepon pun ditutup. Pada waktu itu selesai salat maghrib, Pak Jalil bertemu dengan Pak Haji di masjid. Menurutnya ini kesempatan untuk menyampaikan kepada Pak Haji misi yang akan dijalankan. Kemudian Pak Jalil permisi mengajak ngomong Pak Haji. Pak Jalil mengatakan, maaf Pak Haji, boleh gue bicara sebentar? Tentu saja Lil, ini kemudian gue baru selesai zikir. Gimana Lil, kata Pak Haji. Kemudian Pak Jalil menceritakan kronologinya dan mengatakan awal tempat Topan tinggal zaman dahulu. Dan sekarang pemilik rumah sangat cinta dengannya dan semua akan dilakukan jika berhasil. Kemudian Pak Haji pun berkata, lalu bagaimana cara menjebak mereka Lil? Jadi menurut Pak Jalil, nanti akan dibiarkan Topan sama Dewi di rumah. Kemudian kirim satu orang untuk mengintip. Baru lalu digrebek, kata Pak Jalil. Nanti Pak Haji pura-pura jadi penengah dan memberikan pilihan dan gampang. Nah, pilihan yang paling gampang inilah suruh mereka nikah, kata Pak Jalil. Kemudian, Pak Haji setuju dengan ide mereka. Lagian Topan juga sudah berumur dan sudah waktunya menikah. Kemudian, setelah itu Pak Haji dan Bang Topan pulang. Karena Topan juga sudah lama menunggu di depan masjid, Pak Jalil takut banget kalau perkataannya di dalam masjid terdengar Topan di sepanjang jalan. Pak Jalil berdoa. Nah guys, cukup sekian dulu cerita prediksi atau cerita mengarang film .design. Ingat ya, ini hanya cerita karangan saja, bukan spoiler. Jadi, dibawa happy aja ya. Ya, besok udah lebaran. Mohon maaf, lahir dan batin. Ya guys, selamat sore salam dan sampai jumpa.